Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Oke teman-teman, di video kali ini Pak Mus kembali ingin unboxing dan mereview hewan yang Pak Mus beli. Dan Pak Mus juga nggak lupa untuk berbagi tips bagaimana cara merawatnya. Jadi ikutin terus ya. Seperti judul ya, Pak Mus mau unboxing dan review anakan burung parkit. Ya, burung parkit sendiri terdiri dari beberapa spesies atau jenis ya. Nah, untuk yang Pak Mus review hari ini adalah parkit lokal atau bernama Latin Melopsittacus undulatus ya. Sorry kalau salah dalam penyebutannya. Jadi seperti itu. Nah, burung parkit ini berasal dari Australia dan juga banyak ditemukan di daerah Florida atau Amerika. Tetapi menurut info yang beredar di masyarakat luas, ya, burung-burung yang ditemukan di luar Australia adalah hasil dari burung-burung peliharaan yang lepas. Burung parkit ini adalah burung berjenis paruh bengkok atau berfamili atau bersatu keluarga ya, bersaudara dengan burung betet, nuri, dan lain-lainnya. Oke, burung parkit yang Pak Mus review kali ini adalah burung bertubuh kecil dengan diameter tubuhnya itu di 18 cm dengan berat badan yang beragam. Jadi burung parkit ini juga memiliki keindahan bulu dengan warna yang beragam. Burung parkit ini banyak disukai atau banyak dipelihara oleh orang-orang di seluruh belahan dunia. Tapi tenang teman-teman, karena banyaknya peminat ya, jadi burung parkit ini sudah banyak dibudidayakan atau diternak teman-teman ya, untuk memenuhi permintaan konsumen di pasaran ya. Jadi burung parkit yang kita beli atau kita pelihara saat ini bukanlah parkit liar yang ditangkap hasil perburuan liar teman-teman, tapi hasil dari dibudidaya. Oke, nah langsung aja, nggak perlu berlama-lama, kita unboxing dulu biar kalian lihat bentuknya, warna apa nih yang Pak Mus beli. Oke, kita langsung aja buka kotaknya, kita unboxing ya. Jadi ini Pak Mus beli ya, kalian kalau mau tanya nih, Pak Mus belinya di mana? Pak Mus beli langsung ke peternaknya, ke breedernya teman-teman yang ada di Kota Medan. Nah, dari mana kita bisa tahu di mana peternaknya? Biasanya itu Pak Mus scroll atau mencari tahu di sosmed ya. Oke, jadi kemarin itu Pak Mus buka Facebook, ada namanya grup jual beli atau pecinta lovebird parkit se-Kota Medan. Kalian kalau mau tahu di mana breedernya atau agen-agen yang menjual, kalian bisa langsung cari di sosmed kalian masing-masing dan di kota kalian masing-masing. Oke, kita langsung aja buka teman-teman. Kebetulan ini Pak Mus beli dan dia kirimnya melalui ojol teman-teman ya. Berhubung cuaca sangat panas, Pak Mus nggak langsung ke kandangnya. Kita coba buka kotaknya teman-teman. Jadi yang Pak Mus beli ini adalah baby atau yang masih kecil ya, masih loloh, usia 1-2 minggu. Tuh lihat teman-teman. Nah, untuk usia segini kita belum tahu atau belum bisa membedakan jantan dan betina ya. Kebetulan ini Pak Mus beli dari 2 induk yang berbeda. Tuh lihat. Nah, ini kalau kita lihat ini warnanya kuning, tetapi nanti biasanya parkit itu warnanya itu bisa mutasi teman-teman ketika dia besar. Ya. Langsung aja kita mau coba merawat ya. Yang pertama kalian perlu perhatikan teman-teman, untuk merawatnya yaitu kandangnya. Nggak apa-apa kalian masuk kotak ini, tapi nanti kita bisa masukin ke kandang lainnya. Nah, di sini Pak Mus mau nanti meletakkannya di kotak es krim yang sudah Pak Mus modif. Seperti ini teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya pertama dia nggak bisa keluar teman-teman. Yang kedua, mana tahu ada kucing, tikus ya, jadi ini aman ya. Nah, jadi kita pakai ini. Dan yang ketiga, ini juga bisa menjaga suhu tetap hangat supaya si burungnya nggak kedinginan teman-teman. Nah, biasa ini Pak Mus gunakan untuk hamster ya, tapi kita gunakan untuk si burung parkit juga. Nah, cara merawatnya itu setelah kita sediakan kandang ya, kita itu biasa beri pakan teman-teman. Memberi pakan, Pak Mus ini beli bubur khusus burung ya. Kalian bisa beli secara online, ini buburnya ya. Nah, untuk ukuran
atau takarannya, biasanya satu ekor burung parkit ini dia itu bisa takarannya itu di 3 mili namanya ya. Jadi Pak Mus gunakan itu speed atau suntikan yang 10 mili. Nah, 10 mili ini. Kalau kita tarik habis ini sekitar 11 ya, 11 ke 12. Nah, ini cukup untuk kasih makan 4 ekor burung parkit ini. Nah, supaya dikasih makan itu tidak membazir, teman-teman, kita sediakan tempat ya, seperti ini. Kalian jangan langsung masukkan buburnya dulu, ya. Tapi kalian coba kasih airnya dulu, teman-teman. Kalian ukur tadi satu spet ini ya, untuk 4 ekor nih. Kalau kalian itu cuma 2 ekor, berarti 6 mili aja. Kalian tumpahkan dulu airnya ke situ. Nah, baru kalian isi si bubur ini sesuai dengan kadar air ya, dengan air yang ada di situ ya. Nah, kenapa nggak bubuknya dulu? Karena nanti kalau kalian isi bubuknya duluan, bisa jadi ini kebanyakan. Ketika kalian masukkan air satu spade ini, bisa jadi itu terlalu kental atau airnya kurang. Kalian pasti tambah air lagi. Nah, ketika kalian tambah air lagi sampai dia itu nggak terlalu kental, rupanya takarannya terlalu banyak, teman-teman. Jadi itu kan bisa membazir, bisa dibuang. Sayang loh. Ini lumayan juga harganya ya. Jadi kita bakal hemat, kasih aja pas-pasan dia, jadi nggak banyak yang terbuang. Nah, seperti itu caranya tadi. Kalian isi air dulu satu spade yang 10 mili ini, tapi full ya teman-teman. Baru kalian isi makanannya pelan-pelan, teman-teman. Ya, jangan terlalu banyak, nanti terlalu lebih. Nah, seperti dulu, baru kalian aduk. Seperti ini, teman-teman. Jangan terlalu kental ya, dan jangan juga terlalu encer. Nah, kalian lihat, kalian takar-takar aja lah. Nah, seperti ini teman-teman, ini masih terlalu encer ya, masih kurang. Kita tambahkan sedikit lagi, sedikit lagi aja, supaya dia takarannya pas, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Nah, seperti ini, sepertinya udah pas ya. Ya, jadi untuk buburnya apa, kalian bisa beli ya, yang khusus burung ya. Ini masih kurang, sedikit lagi. Tuh. Nah, ini udah pas ya takarannya, seperti ini ya, kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Karena burungnya masih terlalu kecil, itu nggak boleh terlalu kental, nanti dia susah mencerna. Baru kita sedot. Nah, jadi ingat teman-teman. Nah, di sini nih ada udara teman-teman ya. Ini kalian harus buang dulu. Kenapa? Supaya udaranya nggak masuk ke perut atau temboloknya si burung, teman-teman. Jadi nggak masuk angin ya. Jadi kalian buang dulu, baru kalian sedot lagi pelan-pelan, teman-teman. Seperti ini. Ya. Nah, sepednya jangan lupa dikasih karet pentil ban sepeda ini biasanya, teman-teman. Kalian bisa beli di toko-toko sepeda. Ya. Itu supaya apa? Supaya ini kan karet ini kan lembut, nggak melukai paruh si burung. Ya, supaya nggak terbang. Ya, langsung aja kita coba kasih teman-teman. Nah, ini ada yang udah besar ya, dia udah mulai respon sped. Biasanya yang terlalu kecil tuh dia nggak merespon, teman-teman. Cuman ini yang agak gede udah. Nah, atau kita keluarkan aja biar jelas ya, di sini ya. Ini di sini kita coba kasih. Kalian bisa sorong aja teman-teman ini ke dalam apa namanya, tenggorokannya ya. Karena kalau kalian itu cuman di mulutnya doang, takutnya si burung bisa kesedak, teman-teman. Bisa keluar dari hidungnya. Itu seperti ini sampai 3 mili. Oh, sudah. Lihat. Kalian bisa lihat dia itu udah kenyang di temboloknya tuh, teman-teman. Udah penuh ya. Kita gantian kasih yang kecil. Nah, ini Pak Mus pilihnya warnanya beragam. Ada yang kuning, ini kuning hijau ya nantinya. Ini mungkin ini abu-abu dan biru. Yang ini masih kurang respon speed ya. Kalian bisa sorong pelan-pelan aja teman-teman. Nggak perlu terburu-buru. Tuh lihat, gampang kan? Seperti itu teman-teman. Nah, kasih makannya itu sehari biasanya Pak Mus kasih itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Karena kalian kasih makan ini 3 cc 3 mili ini cuma bertahan sekitar 6 jam aja teman-teman, baru dia sudah cerna dan habis ya.
Dan kalian juga harus perhatikan teman-teman, alasnya ini, alas kandangnya ini teman-teman. Di sini Pak Mus pakai serbuk kayu ya. Nah, kenapa serbuk kayu? Biasa bisa digunakan juga tisu atau kain. Tergantung lah mana yang kalian gampang dapatkan. Jadi kalau ada kotor dibuang aja. Ya, ini karena masih kecil teman-teman. Nanti kalau udah agak gede lagi mungkin Pak Mus akan pisah dan akan dilatih free flight. Ya, ini cakep kan? Tuh lihat. Burung parkit ini salah satu burung yang pintar teman-teman. Tuh lihat. Ada beragam warna. Nah, untuk ukuran kecil ini teman-teman, kita belum bisa membedakan jantan betinanya. Ya, kalau nanti udah besar baru bisa kita membedakannya. Nah, dari mana cara membedakannya? Dari hidungnya teman-teman, dari hidungnya. Ya, kalau putih seperti ini, dia itu adalah berkelamin betina. Ya, tapi kalau biru, ya, kalau jantan tuh nanti hidungnya itu berwarna biru seperti gambar ini teman-teman, seperti gambar ini. Oke, nah itu adalah parkit jantan ya. Jadi cukup mudah untuk menandai jantan dan betinanya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari Pak Mus ya. Kita udah review, udah perkenalan, udah kasih tahu cara rawatnya ya. Semoga bermanfaat. Buah buruknya, ambil bagusnya ya. Kalau Pak Mus itu ngomongnya agak berbelit, mungkin karena perbedaan logat, budaya dan lain-lainnya, mohon dimaafkan ya. Ambil yang baik-baiknya saja. Oke, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian supaya mereka mendapatkan ilmu dan wawasan yang sama seperti yang kalian dapatkan. Oke, jangan lupa subscribe supaya Pak Mus itu lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, jangan ketinggalan video-video selanjutnya, ikuti terus di channel Hewan Lucu.